Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Antikap Trendini dengan NIM 200601007 akan menjelaskan materi tentang Deret Taylor pada mata kuliah fungsi real. Nanti akan kita bahas soal mengenai Deret Taylor ini, namun sebelum itu kita bahas dulu apa sih Deret Taylor ini dan apa sih manfaat Deret Taylor ini. Mungkin sekarang kita bahas definisi Deret Taylor itu sendiri ya. Deret Taylor adalah jumlah suku tak terbatas yang dinyatakan dalam turunan fungsi pada satu titik. Mungkin teman-teman agak rancu ya, karena teman-teman cari di internet Deret Taylor, tapi yang muncul itu Deret Maclaurin. Ternyata antara Deret Taylor dengan Deret Maclaurin ini sama-sama punya hubungan, hanya saja yang membedakan jika dia Deret Taylor, dia itu X-nya tidak sama dengan 0, berarti X-nya itu bisa 1, 2, 3, tetapi tidak sama dengan 0. Sedangkan jika X-nya sama dengan 0, itu bukan dikatakan Deret Taylor lagi, tetapi itu dikatakan Deret Maclaurin. Di sini ada rumus dari Deret Taylor itu sendiri, teman-teman bisa lihat. Mungkin ini akan kita bahas nanti sebelum contoh soal. Kita bisa langsung masuk ke pembahasan manfaat dari Deret Taylor itu aja ya. Manfaat dari Deret Taylor. Deret Taylor ini adalah alat yang utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Nah, Deret Taylor ini juga berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Deret Taylor ini juga mempunyai fungsi untuk suatu fungsi yang rumit itu bisa menjadi sederhana gitu dengan menggunakan Deret Taylor ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yaitu contoh soal yang saya ambil yaitu tentang tentukan Deret Taylor dari fungsi f(x) sama dengan cos kuadrat x di sekitar titik x sama dengan pi per 6 hingga suku keempat. Pi per 6 di sini teman-teman, ini dalam bentuk radian, pi per 6. Tapi kalau misalnya di dalam bentuk derajat itu 30 derajat. Mungkin di sini teman-teman belum paham ya kenapa saya bilang derajatnya, tapi nanti pada pembahasan itu dipakai gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, ini teman-teman, untuk menentukan suatu Deret Taylor dari fungsi f(x) sama dengan cos kuadrat x di x sama dengan pi per 6, itu kita menggunakan rumus Deret Taylor-nya. Ini yang tadi yang akan kita bahas, yaitu f(x) sama dengan fa ditambah f aksen a per k faktorial x dikurang a pangkat 1 dan seterusnya. Kemudian ini kan penjumlahannya teman-teman, maka bisa kita tuliskan, bisa kita lambangkan dalam bentuk sigma gitu, menjadi fx sama dengan sigma dari k sama dengan 0 sampai n e pangkat k a per k faktorial x dikurang a pangkat k, di mana e pangkat k a itu adalah turunan ke k dari fx di titik x sama dengan a. Misal turunan pertama berarti di sini f aksen, turunan kedua berarti di sini f double aksen, turunan ketiga berarti di sini f triple aksen, begitupun seterusnya sampai berapa turunan yang diminta oleh soal. Kita lanjut. Tadi di sebelumnya kan ada ini, kita fokus ke ini dulu. F pangkat k a sama dengan cos kuadrat a. Cos kuadrat a ini tadi fungsi yang ditanyakan teman-teman, fungsi yang ada di soal gitu. Kita cari dulu ini. Untuk fungsi pertama, sebelum diturunkan, kita hitung dulu nilainya, yaitu f pi per 6, karena ini sebenarnya kita nyebutnya a ya, biar nggak bingung antara fx yang ada di Deret Taylor itu dengan fx yang diketahui gitu. Jadi ini kita sebut dengan a, berarti a-nya kan tadi pi per 6. Jadi f pi per 6 sama dengan cos kuadrat pi per 6. Kenapa di sini hasilnya bisa 3/4? Cos kuadrat dari pi per 6, ini dia, tadi pi per 6, saya bilang kan tadi 30 derajat.
Nah, cos 30 derajat itu akar 3 per 2. Kan yang diketahui ini cos 30 derajat. Cos aja di sini, sedangkan di sini yang ditanya itu cos kuadrat dari 30 derajat tersebut. Nah, teman-teman masih ingat nggak tentang cos kuadrat X kalau dipecahkan itu bisa menjadi cos X dikali cos X. Nah, kita masukkan aja. Cos X-nya tadi berapa? Cos 30 derajatnya tadi berapa? Cos 30 derajat kan akar 3 per 2. Berarti akar 3 per 2 dikali akar 3 per 2 sama dengan 3 per 4. Karena kan akar dikali akar, akarnya hilang, bawahnya tetap dikalikan, jadinya 4. Kita masuk turunan yang pertama. Turunan yang pertama itu min 2 cos pi per 6 sin pi per 6. Ini 30 derajat ya. Berarti kita substitusikan aja langsung. Dimana kita tahu sin 30 derajat ini kan setengah ya teman-teman. Berarti kita substitusikan aja min 2. Nih, min 2 kita masukkan kemari dikali cos dari 30 derajat ini tadi kan ini ya, akar 3 per 2. Masukkan di sini akar 3 per 2 sin dari 30 derajat, sin pi per 6 ini kan sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Masukkan di sini setengah. Jadinya min 2 dikali akar 3 per 2 ditambah dikali dengan setengah, itu hasilnya adalah min akar 3 per 2. Nah, mungkin langsung saja masuk ke yang turunan kedua. Min 2 turunan dari ini itu kan min 2 min sin kuadrat pi per 6 ditambah cos kuadrat pi per 6. Itu sama dengan, kenapa bisa min 1? Kita substitusikan aja min 2. Nah, teman-teman jangan lupa, ini kan ada dalam tanda kurung. Berarti kalau dalam tanda kurung itu yang di dalam tanda kurung dulu yang harus kita selesaikan. Misal nih, sin kuadrat pi per 6. Yang kita tahu sin 30 derajat tadi, sin pi per 6 tadi kan setengah, setengah. Berarti setengah ini kita kuadratkan, jadinya kan 1/4 gitu. Jangan lupa tanda minnya. Jadi min 1/4 di sini. Begitupun dengan cos kuadrat. Cos kuadrat yang kita tahu tadi 3/4. Maka kita tulis di sini 3/4. Nah, kita operasikan dulu yang di dalam kurung ini. Min 1/4 ditambah 3/4. Jadinya kan 2/4. 2/4 ini dikalikan dengan min 2. Jadinya kan min 1. Gitu. Nah, untuk turunan yang ketiga pun sama. Kita substitusikan aja. 4. Cos dari ini tadi kan cos dari pi per 6 itu kan akar 3 per 2. Sin dari pi per 6 itu setengah. Kita kalikan aja. Sehingga didapatkan hasilnya akar 3. Begitupun juga dengan turunan yang keempat gitu. Kita substitusikan aja 4. Ini kan cos kuadrat tadi. Cos kuadrat pi per 6 itu kan 3/4. Baru sin kuadrat pi per 6 itu kan 1/4 gitu. Yang teman-teman perlu ingat kalau mengoperasikan apapun itu, kalau dia di dalam kurung, mau penjumlahan mau perkalian itu harus didahulukan yang di dalam kurung dulu, dioperasikan, baru nanti dikalikan dengan yang luarnya gitu, sehingga dapatkan turunan keempatnya itu adalah 2. Baik, setelah kita dapat tadi nilai awalnya itu 3/4, terus nilai turunan pertamanya itu akar 3 per 2, terus nilai turunan keduanya min 1, turunan ketiganya akar 3, dan turunan keempatnya itu 2, maka kita substitusikan ke rumus Dirac Taylor yang pertama tadi, yaitu rumusnya fx sama dengan fa ditambah f aksen a. Yang kita cari tadi kan nilainya ini, teman-teman. F aksen a tadi, nih f aksen. FA. Yang kita cari nilainya tadi itu FA. Jadi kita substitusikan aja, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya gimana, kita substitusikan. Nih, hasilnya di bawah. Fx-nya tadi kan cos kuadrat X ya. Baru kemudian sama dengan FA. FA, F dari V per 6 itu sama dengan 3/4. Makanya di sini dibuatnya 3/4. Ditambah, dijumlahkan dengan F aksen A. Tadi kan dapatnya min akar 3 per 2. Maka di sini tandanya min akar 3 per 2.
per K faktorial, 1 faktorial. Kenapa 1? Karena kan ini turunan pertama, jadi di sini 1. Jadi kalau ini pun dibagi 1, tetap hasilnya ini gitu. Jadi nggak usah kita tulis, kita tulis hasilnya ini aja. Kemudian masukkan X dikurang A-nya tadi berapa? Pi per 6, pangkat 1. Ini boleh nggak ditulis teman-teman, karena kan pangkat 1 itu nggak bakal mempengaruhi gitu. Kemudian di sini ditambah ya, tapi karena F double aksennya kita dapat min 1, makanya di sini kita buat min, kurang gitu. Kurang 1 per K faktorial. Ini kan 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 gitu, teman-teman. Kenapa di sini 2 faktorial? Karena ini turunan yang kedua. Ingat ya, teman-teman, ini turunan yang kedua. Jadi di sini pun juga, di sini 2, di sini juga harus 2 gitu. K faktorialnya itu 2 faktorial gitu. Maka didapatlah dikurang setengah X dikurang Pi per 6 kuadrat. Ditambah. Nah, ini turunan ketiganya, teman-teman. Turunan ketiga tadi kita dapatkan akar 3. Kenapa ini per 6? Sama, karena dia turunan ketiga, maka yang penyebutnya ini itu 3 faktorial gitu. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6 gitu, teman-teman. Ini pun pangkatnya pangkat 3, karena kan pangkat di sini dengan penyebut itu sama, teman-teman. Jika dia sama dengan turunan keberapa dia. Kalau misalnya turunan pertama, maka penyebutnya ini juga 1 faktorial gitu. Pangkatnya juga 1 gitu kan. Begitupun seterusnya sampai turunan keempat kita dapatkan 2 per 24. Kenapa 24? Karena kan 4 faktorial itu 24 ya. 4 dikali 3, 12 dikali 2, 24 dikali 1. Kan gitu. Jadinya 2 per 24. Kalau disederhanakan ini bisa menjadi 1 per 12. Teman-teman bisa, kalau mau tulis 1 per 12 juga bisa, tetapi di sini saya ambil yang 2 per 24 aja. Ini pangkatnya jadi 4 ya, karena kan turun keempat. Jadi, deret Taylor dari fungsi fx sama dengan cos kuadrat x tadi di sekitaran titik pi per 6 hingga suku keempat, ini dia deretnya. Ini dia deretnya, teman-teman. Bisa dilihat, yaitu cos kuadrat x sama dengan 3 per 4 dikurang akar 3 per 2 dikali x dikurang pi per 6 dikurang setengah dikali X kurang Pi per 6 kuadrat, begitupun seterusnya sampai 2 per 24 X dikurang V per 6 pangkat 4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.